Halo, selamat sore, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda sore hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan selalu siap dalam menghadapi kehidupan ini, dan tentu akan meraih hal-hal yang sudah Anda rencanakan untuk mencapai keberhasilan. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Terima kasih untuk Anda yang sudah download. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Di Instagram, Anda bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Di Facebook, Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Baik, spesial sore hari ini kita akan bertemu dengan maestro yang luar biasa. Beliau adalah Mas Andri Wintarso. Dia adalah pelukis dan juga pendiri Yayasan Forum Seniman Bekasi yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Selamat sore Mas Andri. Selamat sore Mas Dewo, sama Mbak Endah, dan sobat belajar, sobat gambar semua. Iya. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat sampai hari ini. Ya. Kita bersyukur masih dipertemukan dengan Ya. kondisi yang segar bugar. Tetap Amin. semangat, tetap bahagia dalam segala keadaan. Amin. Siap. Semangat. Jadi sahabat pembelajar juga yang buka kamera ada Flora dan Ibi. Terima kasih udah buka kamera dan kita sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Nah, hari ini kita akan review ya karya-karya yang selama tahun kemarin ya, 2020 yang beberapa edisi Mas Andi juga dan kita semua belajar melukis baik itu garis dan banyak lagi yang kita akan bahas di sore hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja ya seperti biasa silahkan langsung buka mic, kayaknya lebih seru ya. Buka mic sekaligus kalau bersedia buka kamera atau juga bisa ditulis di Zoom group chat ya. Oke, Mas Andri, gimana baiknya? Ya, selamat sore. Assalamualaikum untuk sobat gambar semua. Lama kita tidak bertemu. Mesti ada rasa kangen juga selama ini menyapa sobat semua, dan memang saya minta dimaklumi karena ada beberapa kesibukan pekerjaan yang mulai dari bulan Agustus kalau nggak salah ya, Agustus, September, kemudian sampai awal Januari. Nah, memang saya mungkin agak niatkan juga untuk lebih banyak mengajar dari rumah. Mungkin karena pandemi ini juga panjang ya. Jadi dalam kondisi sekarang pun ya kita harus bisa menerima keadaan dengan cara belajar seperti ini. Ya. Nah, mungkin ini masih jalan yang terbaik. Atau mungkin kalau ini sudah nyaman bisa jadi ini ada cara belajar yang paling efektif dari rumah, tidak perlu ketemu kontak, tapi memang diperlukan ya, untuk satu pelajaran offline itu tetap diperlukan sekali dua kali untuk bertatap muka, memahami apa sih kesulitan dalam belajar seperti ini. Makanya kalau pelajaran kali ini saya lebih banyak ingin mendengar dan mereview karya-karya yang sudah masuk, baik yang belum di review maupun yang sudah lewat, karena di situ ada benang merah yang akan saya sampaikan. Apa sih sebenarnya maksudnya saya mengajarkan beberapa pola-pola gambar dari awal sampai terakhir. Gitu. Nah, sobat gambar semua, saat ini ya Mas Dewa. Ya, silakan Mas. Bagus ya, kedengeran ya. Ya. Nah, dalam menggambar itu adalah skill. Saat ini yang dibutuhkan, saya selalu mengetengahkan pendidikan tuh ada 3 untuk saat ini. Yaitu pertama tentang akhlak, maksudnya etika dalam pergaulan, dalam berhubungan dengan manusia dan alam, itu etika. Kedua adalah skill, keahlian
yang perlu dipelajari. Kemudian yang ketiga ada kreatif. Kalau kita bicara pengetahuan, sekarang pengetahuan itu sudah ada di beberapa media, baik di media internet tuh banyak banget pengetahuan itu yang sifatnya bisa dianggap kayak eksternalnya otak kita lah. Jadi kita tinggal bertanya, tinggal klik, kita semuanya. Tapi untuk mengolah semua data itu, mengolah pengetahuan itu, 3 unsur inilah yang harus kita butuhkan sekarang. Gitu loh. Jadi saya lebih, kalau untuk yang menggambar ini, saya lebih mengutamakan adalah skill. Terutama skill. Kemudian kreativitas. Itu tuh yang harus kita. Jadi bagaimana cara menggunakan semua alat, semua pengetahuan yang ada, yang dilihat di media apapun, itu bisa menciptakan karya-karya terbaru, bisa menciptakan solusi-solusi baru. Gitu. Jadi gini, yang ketiga tadi itu adalah sama etika gimana cara berkomunikasi dengan baik, dengan manusia lain, dengan orang tua, kemudian dengan lingkungan. Nah itu dasarnya adalah emosional. Nah itu juga ada di dalam gambar tadi. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan juga seperti apa yang ada di dalam latihan-latihan gambar yang saya kasih selama ini. Nah, kedua skill. Skill itu sangat dibutuhkan dengan tangan. Kenapa saya harus berulang-ulang menggambar? Kemudian, dan skill yang paling dasar dalam menggambar adalah garis, kemudian nanti akan menciptakan arsir, menciptakan bentuk, macam itu tuh garis gitu. Nah, garis-garis yang berulang itulah yang akan menghasilkan skill tangan ini mampu menangkap, mampu menerjemahkan tangkapan dari mata, kemudian dari olah sama otak kanan, kemudian bisa disalurkan lewat saraf ke tangan. Inilah yang harus sering dilatih. Kenapa? Sampai sekarang pun, sampai kapanpun seorang seniman tetap harus melatih skill-skillnya, melatih tangan-tangannya itu untuk mampu menerjemahkan skillnya, untuk mampu menerjemahkan motorik-motorik tubuh kita, mengikuti apa keinginan dari otak kita. Kita yang menggambar apa, semua dari tangkapan mata. Nah, motorik-motorik ini harus terus diasah, harus terus dipertajam. Memang butuh waktu lama, semua juga akan waktu lama, ada prosesnya, nggak sekedar langsung jadi. Tapi percaya, yang berupa skill itu nilainya akan tinggi nanti. Dulu orang mengenal mural, mengukis segala macam dengan cara yang sangat manual, dengan butuh pengetahuan yang dalam, butuh skill yang kuat. Tiba-tiba datang mesin printing, yang dalam sekejap berapa menit langsung bisa mencetak lebih realis, lebih full, segala macam. Tapi perkembangan berikutnya apa? Apakah orang masih mengandalkan printing? Tidak, nilainya tetap berbeda. Dan mural, orang akan makin menghargai mural dan lukisan sampai sekarang. Mural dengan harga per meternya di atas 500, kemudian printing hanya 25.000, bahkan ada yang 20.000 sekali semeternya untuk di print dan langsung berapa menit jadi. Ternyata itu tidak juga membuat orang akan suka dengan karya-karya printing, nggak bisa. Digital print itu. Nah inilah yang saya maksud bahwa skill nanti akan terus berkembang dan terus dihargai oleh manusia. Nanti akan semakin banyak, mudah, terlalu banyak aplikasi segala macam, tetap yang namanya skill itu akan menempati harga tersendiri. Dan itulah sumber otaknya. Oke, kalau kita bicara skill, makanya tahapan untuk melatih tangan ini itu juga udah saya berikan dari yang awal dasar. Memang kemudian untuk kelanjutannya memang dibutuhkan lagi pengetahuan yang lain. Ada gambar bentuk, ada gambar anatomi, ada gambar gambar bebas yang sifatnya
kekaryaan pribadi, kemudian sketsa yang kuat, melihat lingkungan, alam, dan itu sangat berguna sekali, sangat berguna sekali. Tahap-tahapan ini yang kadang proses yang harus dilalui, seperti menggambar bentuk, dari mulai bentuk sederhana menjadi bentuk yang rumit. Nah, sederhana ini ada yang bisa berkembang, tetap menjadi sebuah bentuk cara pandang kita kepada benda-benda yang ada di alam ini. Begitu juga dalam menggambar anatomi. Begitu kita tahu gambar dari angle kiri, kanan, bergeser sedikit, dia begitu gambar anatomi juga dibutuhkan seperti itu cara pandangnya, gitu loh. Terus dia akan semakin dibutuhkan ada sangkut pautnya antara satu dengan yang lain. Kemudian itu dari segi skill. Jadi memang skill itu harus tetap dilatih. Ada tahap-tahapannya yang memang harus dilalui. Semakin tinggi, semakin bagus. Mau kebutuhannya apa. Kemudian yang ketiga itu adalah kreatif. Nah, inilah yang otaknya ada di sini manusia. Perkembangannya ada di sini. Bagaimana kita bisa meramu, menemukan, meracik, menciptakan karya-karya itu ya dari hal kreatif. Ingat, kreatif itu adalah solusi. Jadi kita jangan mengatakan kreatif itu adalah solusi. Nah, menciptakan sebuah pertanyaan kemudian dijawab itulah adalah sebuah solusi. Jadi kita juga harus mau berani membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang tidak biasa, membuat pemikiran-pemikiran tidak biasa. Kemudian diselesaikanlah dengan kreatif-kreatif itu. Jadi sekarang ini untuk pengetahuan banyak sekali yang ya, seperti pengetahuan sejarah, segala macam. Ya bisa kita lihat, pokoknya sekedar pengetahuan semua ada di Google. Ada di aplikasi-aplikasi lain yang sifatnya dan langsung terjawab. Tapi untuk kreativitas, itu nggak ada lain, hanya dari diri kita sendiri. Jadi gitu ya. Ada 3. Satu tentang etika, yang kedua skill, keahlian, tangan, kemudian yang ketiga adalah kreativitas. Nah inilah yang sobat gambar yang harus kalian pupuk untuk nanti ke depannya. Makanya saya akan mencoba di pertemuan ini mungkin ada 3 ya, dengan review awal semacam ini, kita pembicaraan seperti ini, kemudian yang kedua saya akan mereview karya, kemudian yang ketiga kalau bisa kita bincang apa sih kesulitan yang selama ini belajar atau selama ini, ya apa aja lah kita ngobrol. Siap yang mau bertanya, saya akan jawab nanti pas terakhir ya. Sampai di sini ada yang ini nggak mau tapi nanti aja terakhir aja ya pertanyaannya. Mungkin sekarang kita review dulu ya. Ya Mas Dewa ya. Ya. Mungkin kita coba dari karya-karya dulu. Memang nih yang di karya ini selalu saya simpan karena saya perlu untuk melihat perkembangan sobat gambar itu seperti apa. Saya senang melihat perkembangan itu. Oh dia sekarang udah begini, oh dia begini. Tiba-tiba dia punya rentetan tersendiri. Pelajaran gambar yang pertama sama kedua memang di sini saya kunci dari kreativitas adalah membebaskan diri dari ketakutan salah, membebaskan diri dari berani sesuatu, berani menciptakan sesuatu, tapi berani juga untuk menyelesaikan gimana menjadi hasil yang bagus gitu. Nah ini yang suka mungkin yang tidak disadari sama sobat gambar, ada beberapa clue, ada beberapa petunjuk dari yang saya ajarkan itu adalah menciptakan karya, memiliki rasa keberanian terhadap karya sendiri dan membuka pola-pola pikirnya, membuka semua apa sih sekarang yang seperti gini, ada sebuah dalam selama ini apa sih yang menjadi ya, halo, ya, gini. Seperti apa sih yang membuat selama ini beban berat gitu. Apa sih yang selama ini
menjadi pikiran. Makanya saya tidak mengajarkan pakai penghapus dulu, tidak. Gitu loh. Saya menggambar aja, nggak usah pikir nanti akan dihapus apa enggak. Dan saya menggunakan pulpen, gitu. Karena begitu pulpen, mungkin dari sobat belajar yang takut gambar, takut ini tiba-tiba, oh saya harus ini, karena sudah tidak bisa diulang lagi. Tidak. Semua apapun yang sudah kita lakukan, apapun yang sudah kita gambar, bisa jadi itu menjadi, kalau kita create, kita teruskan, bisa jadi itu bukan karya yang terbaik gitu loh. Kita tidak ada yang tahu. Gitu. Makanya saya suka menggunakan pertama pulpen, kemudian saya bebaskan kalian untuk berekspresi, bebaskan untuk kalian mengungkapkan apa yang sebenarnya menjadi jalan hidup. Jadi tidak ada kekhawatiran dalam menggambar. Itu banyak hal-hal sebenarnya kayak gitu ya. Oke, kita coba akan mereview ya dengan karya-karya buat gambar. Saya kebetulan ini namanya saya belum tunggu coba saya lihat, ini ada nama ya nih. Kalau yang dimensi ya, agak ketinggalan namanya. Ini menarik. Ini waktu saya minta kasih tugas menggambar benda-benda bentuk di sekitar kalian, yang ada di sekitar kalian, kemudian tetap membuat garis-garis yang namanya runtun. Nah, garis-garis ini adalah sangat basic sekali untuk menciptakan sebuah warna. Seperti arsir. Bahkan melukis pun tekniknya tangan tidak berubah, dia akan mengikuti garis ini. Gitu. Dia akan mengikuti gerak garis ini. Misalnya kalian nanti akan menggambar dengan cat, kuas kalian pasti akan begini catnya, gitu loh, polanya. Nah, di sini juga, nih makanya tadi itu tahap 1, bahwa garis-garis yang saya minta berurutan ini adalah pertama 1, bahwa ini melatih tangan kalian untuk dalam menggunakan drawing atau dalam pensil, pulpen, atau dengan kuas akan seperti ini garisnya. Dibutuhkan garis seperti ini untuk menutupi permukaan sesuai dengan warna. Nah, yang menarik di sini adalah bentuknya ini sudah mengikuti gerak. Nah, coba kalian perhatiin. Gerak yang garis-garis ini yang berubah akan membentuk sebuah gelombang tersendiri yang sangat berbeda. Ini menarik kan? Coba ada yang garisnya lengkung, akhirnya membentuk sebuah gerak. Semua gerak-gerak semua, dari mulai kipas, yang ini terus backgroundnya juga. Ini menarik. Coba kalian, coba pindahkan garis-garis ini ke sebuah, misalnya kain, kemudian menjadi sebuah batik, gitu. Kalau memang tahu teknik batik ya, atau dengan pulpen aja, dengan spidol, atau dengan cat. Kemudian bisa pindahkan garis-garis ini ke benda lain seperti tas, segala macam. Ini sangat menarik sekali, gitu loh. Dan kalian harus paham, akhirnya gerak dengan sebuah garis yang melengkung pun dengan gelombang akhirnya membentuk sebuah bentuk ya, bentuk yang gelombang yang menarik sekali. Oke, ini udah matang nih garis ini. Kemudian selanjutnya, nah ini juga tahap masih belajar, tahap terus mengolah terus dari bentuk garis-garis itu. Nah, benda yang ada di tengah, kemudian yang ada di background juga harus bedakan bentuk garisnya. Kalau kita ingin mengangkat sebuah benda yang seperti bintang ini, segi 4, yang berbentuk bintang 4 iniannya. Kalau semakin diolah lagi bentuknya itu, warna, garis-garisnya berbeda dengan garis yang diberikan, dia juga sudah akan sendiri, akan membuat volume tersendiri dari benda ini yang akan ditampilkan. Cuman begitu ada tabrakan garis, nah itu jadi problem juga tuh. Itu harus diselesaikan dengan bagus gitu loh, tabrakannya itu. Ada yang akhirnya bersilang gitu. Karena
Di situ yang agak rancu di situ tuh. Tapi yang lainnya oke lah, yang masih bagus. Yes. Sudah mengikuti alurnya lah. Ada yang ke kiri, ada yang seperti tengah, dia seperti apa namanya, dari pusat ke pinggir gitu. Tapi paling tidak sudah belajar bahwa dengan banyaknya garis yang berseberangan gitu, akhirnya membentuk sebuah bidang-bidang tersendiri. Nah, kecuali yang tadi tuh, yang silang, akhirnya di situ yang agak harus diperbaiki gitu loh. Silang ternyata kalau mau silang semua gitu loh. Tapi kok hanya silang segitu, nggak apa namanya, nggak akhirnya bertolak belakang dengan yang lainnya. Oke, coba next. Nah, ini juga nih. Kemarin ini kayaknya secara itu perintahnya nggak ini ya, nggak full ya. Jadi ada benda dengan ditutupi garis-garis. Tapi udah oke. Paling tidak sudah membentuk bahwa garis-garis itu menghasilkan sebuah pola gitu loh. Akhirnya yang seperti background, seperti tempat, akhirnya membentuk sebuah pola gitu. Cuman ya harus dilatih terus lah garis-garis ini. Ini udah oke, udah tahu lah bentuk. Akhirnya bisa membedakan mana cangkir, mana tatakannya, mana yang ada di dalam gelasnya. Nah, itu yang berbeda-beda. Jadi akhirnya nanti kalian pun mengarsir juga dengan pola-pola begini, gitu, untuk membentuk. Nanti kalau udah pakai pensil aja, itu ketutup itu garis-garis itu seperti mewarnai. Oke, lanjut. Nah, ini agak diperjelas nih. Oh, ini pernah direview ya. Ini masih bentuk ya. Masih gambar bentuk ya. Bukan ada arsirnya. Coba saya buatnya dulu. Oke, ini masih membentuk, arsirnya tidak banyak ya, hanya pinggir-pinggir segala macam. Ya, perlu lebih diperbanyak lagi, lebih rapat lagi gambar warna-warna arsirnya ya. Seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini menarik. Sebuah sket akhirnya menjadi sebuah cerita tersendiri tentang ada piano, ada gerak musik, ada gerak not segala macam. Nah, sampai dia ada gerak yang dari itu seolah-olah itu suara yang bergerak gitu. Akhirnya kan ini sebuah ilustrasi. Nah, semacam gini. Jadi sebuah gambar akhirnya bisa bercerita saat dia satu konsep fokus. Nah, ini menarik nih. Satu konsep. Ada piano, ada notnya, ada gerak seolah-olah itu suara yang keluar dari piano, begitu juga lantainya. Nah, ini lebih banyak bercerita di sini. Gitu. Ini oke nih kalau nanti jadi sebuah ilustrasi kan. Nah, jadi bisa dipahami ya bahwa gerak yang meliuk-meliuk itu atau pengulangan itu ada menarik ya. Menjadi sebuah kayak ada suara seperti kayak ada tarian gitu. Nah, ini disebut ilustrasi itu seperti itu. Karena ilustrasi apa sih bisa menggambarkan sebuah nyanyi? Ya kan? Apa yang bisa menggambarkan suara? Divisualkan dalam sebuah sketsa. Nah, ini udah menarik. Jadi udah bisa memvisualisasikan benda-benda yang dianggap abstrak, sebenarnya nggak abstrak, benda yang tidak terlihat aja. Gitu, seperti suara, emosi. Tapi di sini sudah mampu diilustrasikan gitu. Orang kan melihat, oh ini adalah sebuah lagu atau sebuah nyanyian yang dari piano. Ini menarik ya. Jadi sobat gambar, dalam kita menggambar itu memiliki tujuan konsep apa? Memiliki tujuan. Kalau kita masuk merenung ke dalamnya, sebuah gambar yang akan kita gambar, itu akan mengumpul, akan apa namanya? Akan bergerak sesuai apa yang kita pikirkan. Ini kan mungkin pikiran dari mulai piano yang ada di situ, kemudian berpikir tentang lagu, kemudian berpikir tentang suara, dengan lengkap dengan kursinya. Akhirnya membentuk sebuah irama tersendiri di gambar ini. Ini yang menarik nih. Gitu ya sobat gambar ya. Misalnya kalian sedang masak kue, untuk menggambarkan harumnya kue itu seperti apa sih? Nah, akhirnya kan
visual-visual itu dibutuhkan dalam sebuah sketsa. Oh, biar supaya harum, wangi. Ada orang lagi nyium baunya dengan nikmatnya, atau ada bunga-bunga, misalnya ada bunga melatinya, ada bunga apa, seolah-olah ada gambar itu, jadi seolah-olah orang melihat, oh ini harum loh baunya, gitu loh. Macam gitu, itu ilustrasi. Ya. Jadi menggambarkan sesuatu apa yang kita gambar sampai mencapai ini udah menarik gitu. Ya. Oke, terus ini bagus nih. Nah, ini oke nih. Kemarin waktu itu saya tugaskan untuk menggambar daun-daun dengan berbagai motif. Nah, ini ada banyak motif. Mulai belajar lah mengeksplor. Jangan takut lah, motif cuma satu, cuma dua. Ini oke, sudah berani dengan berbagai motif. Nah, pengalaman-pengalaman ini kan bisa dibuat. Oh, aku kalau bikin motif ini sudah pernah bikin loh. Oh, ini cocoknya sama ini loh. Oh, ini cocoknya dengan ini cocok dengan ini. Nah, semacam itu pengalaman batin kalian dalam menggambar. Nanti akan terbentuk sendiri. Teruslah berlatih kayak begini. Perbanyak aja. Aku mau latihan arsir model gini, mau bikin pattern model begini, mau bikin motif model begini, silakan. Silakan. Jadi terus mengeksplor diri dengan berbagai eksperimen. Nanti akan ketemu sendiri cocoknya di mana. Oke? Nah, ini udah oke. Ini tujuannya kemarin kan memang menggambar untuk tahu beberapa arsir bentuknya seperti apa. Dari garis itu bisa menghasilkan apa? Dari mulai bentuk sampai menghasilkan arsir dalamnya. Nah, ini udah variatif nih isinya nih, bagus. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga kemarin belajar untuk membuat namanya arsir lagi. Ya, harus lebih diperhatikan bahwa garis-garis itu ada membentuk sendiri benda-benda. Ya, ada yang miring, ada yang tegas, ada yang membentuk sendiri kan, ada yang bentuknya seperti daunnya, macam-macam, bisa dilihat sendiri apa yang harus diperbaiki. Jadi kalau mau melihat seperti daun, makanya di sini sobat belajar harus sering mengamati sebuah benda ya. Benda apa aja? Oh, ini bentuknya kayak apa sih ini? Oh, daun ini kok begini ya bentuknya ya? Udah mulai menganalisa setiap benda. Nah, itulah hukum realis yang harus kalian juga pahami. Analisa semakin kuat, itu menghasilkan karya juga yang semakin bagus. Semakin kuat. Didukung sama skillnya kuat. Jadi sudah menganalisa dengan kuat, kemudian ditambah tangannya, skillnya udah mulai mumpuni, mampu menerjemahkan segala gagasannya, pikiran-pikirannya, wah itu udah dahsyat. Terus ini dilatih mengenali sebuah garis-garis. Oke, yang lain. Nah, bentuk yang dibangun dari daun-daun ini akhirnya membentuk sendiri-sendiri. Gitu lah. Akhirnya membentuk sebuah benda sendiri. Ini kelihatannya benda ini kan flat, gambarnya hampir sama semua daun. Tapi ternyata bisa kelihatan berbeda bentuk karena apa? Karena garisnya berbeda-beda setiap daun. Jadi akhirnya memiliki katak sendiri daun-daunnya itu. Baik yang kecil, yang ada di pojok, yang ada di depan, dia membentuk sendiri. Oh, ini daunnya sendiri loh. Oh, ini daunnya sendiri. Nah, itu yang kita maksud tuh. Padahal kan garisnya hanya berbeda kiri, miring, segala macam, tapi sudah membentuk volume sendiri, membentuk benda sendiri. Nah, semacam gini loh. Yang saya mintanya udah matang dalam hal menggaris, dan garis yang berulang-ulang juga itu enak dinikmatin. Oh, tiba-tiba kok jadinya kok bentuknya bagus ya, kok membulat ya, kayak gitu-gitu. Hanya karena garis yang berulang-ulang. Makanya jangan sepelekan garis. Gitu. Dan ada jadi semua benda yang ada di sini walaupun bentuknya sama, sederhana, tapi bisa membedakan hanya dengan garis-garis. Udah oke, bagus lah, udah mampu membentuk sendiri. Gitu. Apalagi ini ditambah gelap lagi, ujung di setiap antar satu daun ke daun yang lain ditambah gelap-gelap sedikit, udah. Jadi udah sangat 3 dimensi, gitu loh. Ya,
Jadi ini kalau ini semakin digelapin, ujung-ujungnya ini antar yang daun yang ada di dalam, yang tertindih sama yang ada di depan itu akan membentuk sendiri tuh, gitu. Akan seolah-olah menjadi realis sekali, gitu. Ini pengembangannya nanti begitu ini. Daun yang kecil tuh, yang masih kelihatan utuh, atau bagian yang tertindih, yang seperti tertindih, digelapin sedikit, ujung-ujungnya udah kelihatan realis. Bukan digelapin ya, maksudnya garisnya ditambah lebih rapat lagi. Wah, bagus tuh. Jadi ini udah oke ya, bagus. Yang gambar sederhana seperti ini aja bisa membentuk apapun. Bisa menjadi seperti gini loh. Orang memasak, dia hanya bisa memasak nasi goreng. Itu pun sudah bisa hidup dari nasi goreng aja. Tanpa dia harus, misalnya gitu. Apalagi kita bisa menguasai semua, gitu. Sampai yang benar-benar yang berkualitas, gitu. Itu dari segi bagian. Part-part ini kan yang, bagian-bagian inilah yang kalau kalian mau ekspor lagi akan dahsyat, gitu. Jadi, sobat gambar, setiap gambar yang kalian sudah buat, coba dikembangkan lagi. Oh, ini coba dikembangkan gini ya, coba dikembangkan gini. Jadi biarkan saja, jangan pernah membuang coretan-coretan kalian. Taruhlah di dinding coretan ini. Oh, memang pada saat itu tidak sempurna, tapi kalau begitu disempurnakan atau lebih dahsyat lagi gitu, karena pengetahuan kalian makin akan bertambah, referensi akan bertambah, skill juga akan bertambah. Pasti akan melihat gambar-gambar itu bisa dikembangkan. Ya, sobat gambar ya, ini udah oke nih, bagus. Ayo lagi, next. Nah, ini gambar yang masih kelihatan simple, sederhana, sudah membentuk bidang-bidangnya. Tapi bidang-bidang itu belum terasa gregetnya, belum ketemu volumenya karena masih jarang-jarang, masih belum rapat. Coba kalau dirapatkan lagi, dia akan memisahkan antara benda yang satu dengan benda yang lain. Yang tadinya hanya bersifat motif, dibagi-bagi ruangnya, ini, tapi kalau semakin diseriuskan satu persatu, dia akan membentuk sendiri bidang-bidang itu. Dia akan membentuk benda tersendiri, gitu. Seperti yang tadi sebelum ini. Tadi sebelum ini malah lebih simpel, tidak banyak bentuk garis. Ini kan banyak bentuk garis, tapi kalau ini lebih rapat lagi masing-masing, wah ini berbeda lagi nanti hasilnya. Gitu ya. Jadi hal coretan-coretan kayak begini jangan dibuang. Dari segi komposisi juga menarik. Dari segi komposisi, dia seimbang, kiri kanan, segala macam, menarik dari daunnya juga. Cuman memang, sekali lagi, semua tidak ada yang selesai di gambarnya, ya. Jangan pernah merasa selesai, terus bergerak terus. Ya ini perlu ini lagi ya, garisnya perlu didetilin lagi lah. Oke, terus lanjut. Nah, ini daun-daun yang kelihatan besar, tapi sudah membedakan mana daun satu, mana daun dua, mana daun tiga, mana daun yang ini. Itu ya. Walaupun ini bentuknya besar-besar, tapi sudah terlihat bendanya berbeda-beda. Nah, ini yang saya maksud. Bahwa perbedaan garis pada satu benda ke benda lain akan menghasilkan bentuk. Nah, ini salah satu contohnya. Walaupun yang tengah kelihatan tidak terlalu rapat seperti yang di samping, tapi sudah membentuk bahwa itu berbeda sendiri. Ya, terus berlatih sampai ketemu arsiran yang bagus, sampai ketemu garis-garisnya yang benar-benar. Karena ini kan pengulangan semacam gini dibutuhkan untuk mata juga, untuk rasa, untuk kepekaan rasa, terus gitu. Nah, gunanya itu sebenarnya menggaris berulang-ulang. Kalian kalau sudah melatih tuh banyak berlatih garis yang lurus begitu, berulang-ulang sesuai otak kita, sesuai keinginan, mau lengkung-lengkung, mau garis lurus-lurus, pasti nanti kalian akan menggaris benar-benar sesuai keinginan. Garis lurus ya lurus, garis yang bentuk orang ya akan bentuk orang. Itu ya.
Oke, next. Nah, oleh ini masih ini ya, masih belum, harus dibenahi lagi ya. Untuk garis-garisnya belajar lebih apa? Lebih rapet lagi sesuai yang gitu loh. Ini harus lebih dirapin lagi nih, banyak berlatih lagi ya. Jangan putus asa gitu. Terus komposisi daun segala macam. Percayalah, dengan kalian hanya menggambar garis-garis segini aja, kalian akan mampu melatih motorik kalian dengan bagus gitu. Yang paling utama adalah kalian benar-benar melatih tangan ini supaya hidup, supaya mau sesuai keinginan dari otak kita. Ya, oke, next. Nah, ini menarik ini dengan garis-garis yang tegas, garis yang unik, yang berbeda-beda, tapi sudah membentuk ini, maksudnya sudah membentuk karakter si yang gambar, gitu. Udah lihat garis ini. Kalian harus ini masih yang sudah mulai, tapi sudah bagus, garis lurusnya bagus, tapi harus banyak berlatih lagi ya untuk membentuk garis lurusnya itu. Ini menarik juga. Membagi bidangnya juga sudah enak. Tapi benar-benar harus berlatih karena banyak putus, banyaknya masih gabung segala macam. Ya, terus berlatih lagi untuk garis-garis. Gitu. Oke, next. Nah, ini juga harus lebih banyak gambar. Nah, kalau kayak gambar-gambar kayak ini, kalian nggak bakalan rugi. Misalnya, kamu gambar sampai 10, sampai 20 sehari, gitu, atau 5. Yang penting terus melatih garis-garis terus, gitu. Ya, sampai kadang-kadang kan menemukan sesuatu yang menarik dari garis itu. Oh, kalau saya numpuk garis di ujungnya aja jadinya begini loh. Oh, gitu. Nah, itu yang pengalaman-pengalaman itulah nanti yang akan harus kalian lewatin. Gitu. Oke, terus ini sepotong ya, atau memang begini ya? Oke, nah ini seperti daun-daun segala macam, ada yang ini, ada yang jarang, tapi sudah membentuk lah, sudah paham. Cuman kalian harus lebih banyak latih garis. Jadi bebaskan kalian saat menggambar meliuk gitu, tapi diikutin lagi ngeliuknya. Nah, semacam gitu. Ya, jadi juga kalian harus terus berlatih nih. Gitu. Yang di belakang bagus tuh sudah mulai rapet, tapi yang depan kelihatannya buru-buru. Padahal itu kalau diterusin aja bagus itu membentuk 3 dimensi itu. Yang besarnya, tapi yang kecil-kecilnya di belakang tuh, kesannya di belakang tuh udah bagus tuh. Oke, ya, terus. Nah, ini sudah juga pola. Menarik pola ini. Sudah ada melihat benda sesuatu yang berbeda. Ada yang ditebal, dikasih outline yang kuat, segala macam. Tapi di sini kalian sudah belajar tentang gerak, tentang garis yang gerak, segala macam. Sudah bagus. Juga terlihat tidak ada keraguan. Nggak ada keraguan. Terus mampu membentuk motif komposisi yang menarik juga. Dari kiri kanan, atas. Oke, daunnya juga oke. Ada yang rapat juga. Nah, ada yang bentuknya daun yang kelihatan sendiri ini nih, yang di pojok itu juga kan kalian akhirnya tahu bahwa garis yang melengkung daun itu kan membentuk volume daunnya, lengkung. Ini juga ada garis tengah gitu ya. Memang mencoba beberapa motif sih, tapi nggak apa-apa. Toh semua dominan dengan garis-garis seperti daun, ya.
Ya terus banyak harus latih lagi nih. Tapi secara komposisi menarik. Nah ini lagi. Ini menurut saya ya inilah yang target yang saya dapat, yang harus kalian dapat untuk membentuk ini. Coba kalian lihat satu-satu. Setiap daun mempunyai tekukan yang berbeda. Setiap daun memiliki lengkungan yang berbeda. Ini sampai ada yang lengkungan sampai melengkung banget gitu ya. Sampai melengkung diulang-ulang akhirnya membentuk sebuah benda yang seperti bunga. Bunga kan begitu, melengkung daunnya. Kelopak-kelopak bunga. Nah, kelopak bunga itu bisa diambil dari garis semacam gini, dibentuk dari garis ini. Sangat luas sekali. Coba kalian perhatiin. Nggak ada daun seperti ini. Ada lagi daun yang sampai ketukukan dalamnya tuh ada gitu. Nah, coba ada. Seperti huruf S gitu. S-nya, tapi akhirnya membentuk sebuah daun yang melengkung-melengkung gitu, bervolume. Ini yang saya maksud kenapa kalian harus sabar dengan garis-garis ini. Karena kalian akan menghasilkan karya-karya yang baik, karya yang terbaik. Mungkin yang gambar juga nggak nyangka hasilnya bisa seperti ini gitu kan. Dia hanya mengikuti aja garis-garis lengkung, akhirnya kok membentuk volumenya sendiri-sendiri ya, bagus ya. Gitu loh. Ada yang mulai dari tengah sampai ke pinggir. Nah, pengalaman inilah yang harus kalian terus dapetin. Ya, udah oke, udah sangat. Ini target yang minimal kalian sudah bisa menggambar begini, wah udah keren. Coba ini kalian aplikasikan garis-garis ini. Hitam putih aja deh di tembok atau di kertas yang besar gitu loh, atau di sebuah macam-macam media. Udah sangat menarik. Gitu. Di kap lampu menjadi apa, benda-benda apa, wah sangat bagus ya. Gitu. Nah, variasi-variasi semacam gini kalian harus sering latih, sering ciptakan. Gitu. Jangan terpaku, oh hanya lurus aja ini enggak, tapi mengeksplor lagi, mengeksplor bentuk-bentuk lingkaran lagi, bentuk garis-garis lagi yang melengkung. Tuh hasilnya, dahsyat banget ini. Kalau kita lihat, ya, ada yang geraknya sampai itu, banyak tekukan. Ya, sobat gambar ya, kalian harus ekspor lagi garis-garis ini, biar bisa menghasilkan karya-karya. Yes. Oke, ini keren banget ini. Ada lagi, next. Nah, ya, ini masih antara gambar, kemudian juga kalau nggak salah ada didusel dengan pensil nih. Ada teknik, ada namanya teknik dusel. Teknik dusel tuh bukan diusel-usel ya, memang maksudnya dia kayak kapur gitu ya, kayak arang yang bisa dipakai tangan diusel-usel gitu, jadi membentuk gradasi sendiri. Ya nantilah kalian kalau belajar itu ada tempatnya, nanti juga belajar dusel dengan apa namanya pakai tangan. Tapi memang gitu, saya lagi tekankan kalian tuh di garis menggunakan pulpen. Jadi itu biar kalian tuh apa ya, yakin benar apa yang sudah kalian gambar, tidak takut salah, tidak takut apa gitu. Andai kata menurut persepsi saat itu salah, tapi bisa dikembangkan lagi menjadi hasil yang sempurna, hasil yang melebihi dari ekspektasi kalian. Itulah targetnya, gitu ya. Ya oke, gambarnya udah harus lebih banyak lagi. Ini apa ya, bentuk ya, waktu itu sudah motif ya. Bagus sekali, bagus juga ini, bahwa sudah melihat membentuk benda-benda lah dari garis-garis itu membentuk batang buah daun, membentuk daun sendiri, ada buah. Oke, ini terus saja. Komposisinya juga enak, seperti di sela-sela dedaunan, sela-sela batang-batang pohon. Udah oke nih, ada buah juga, motif lotusnya juga oke. Ya terus ya, dilatih terus ya, mengeksplor diri lagi tentang garis. Next. Wah ini juga nih. Ini seperti yang tadi ya. Masalah ini hampir sama tadi. Ini sama nih penguasaan sama yang tadi itu. Iya ya, ya.
Oh, lebih sempurna lagi ya, lebih rapat lagi garisnya ya. Oke. Ini juga sudah nih. Eh. Nah, ini yang pakai pulpen. Oh ya, ini belum nih. Ini kan biru. Nah, semacam ini nih udah mulai melihat mana sudah bisa membentuk lah. Mana daun yang garis apa, mana yang akhirnya berbeda juga dari tampilan dari bentuknya sendiri ya. Daun yang rapat garisnya maupun yang jarang itu berbeda daun gitu. Oke. Ya. Sobat gambar, itulah review karya-karya kalian yang sudah saya berikan, bahwa ada beberapa tahap-tahapan lagi yang lebih serius, yang lebih kalian sudah memahami, tidak sekedar basic. Jadi bahkan saya membagi untuk misalnya gambar bentuk itu banyak sekali loh, sampai belasan itu, sampai wah ini harus pakai tahap ini, tahap ini, tahap ini gitu. Begitu juga anatomi. Sampai saya harus berapa kali pertemuan ini biar orang paham gambar anatomi gitu. Itu tidak ada habisnya tuh. Karena seperti Michelangelo aja puluhan tahun, 30-an tahun dia untuk mempelajari kaki. Mungkin karena waktu itu belum ada foto atau gambar yang menggambarkan benda-benda itu, kaki atau tangan. Tapi dia untuk mempelajari itu, mengulik itu sampai puluhan tahun. Nah, semacam itu. Jadi memang butuh waktu untuk melatih skill gitu loh. Butuh waktu untuk ini bukan pengetahuannya, tapi melatih skill. Latihnya seperti apa sih? Nah, kemudian ada gambar perspektif tuh, saya suka tuh si siapa? Si Azril atau siapa tuh yang gambarnya senangnya tuh gambar perspektif tuh. Wah, kalau dia punya pengetahuan perspektif, kalau kita mungkin kondisi nggak pandemi, mungkin saya ajak kita jalan tuh gambar, kita bareng-bareng di mana gitu, gambar sketsa bareng, itu bakalan menarik tuh, gitu loh. Karena pandemi ini jadi tapi saya suka tuh si Azril, dia mengeksplor gedung-gedung, repeat itu gambar yang tadi garisnya tuh tapi menghasilkan sebuah gedung segala macam gitu. Saya lihat perkembangan sih sobat gambar semua. Kemudian nah saya juga mau bertanya dengan sobat gambar. Silakan aja deh mau nanya apa tentang gambar, mau seperti apa. Saya juga perlu juga nih masukan apa yang harus kita lakukan. Pokoknya apa aja deh, coba deh saya kasih waktu. Mungkin berapa pertanyaan kira-kira ya Mas Dewa ya? Ya, mungkin dibuka saja. Yang ingin bertanya, Nibi, Azril, mengenai apa sih? Jonathan Reinhardt, ada Flora dan Cynthia juga, ada Reinhardt. Nibi ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Ada yang lain? Ayo siapa nih? Reinhardt nih, bagus nih. Si Reinhardt nih. Ayo tanya Reinhardt, kamu apa yang jadi apa? Ada pertanyaan gitu ya? Maksudnya ada permasalahan apa gitu? Silakan aja. Azril mungkin? Nyantai ya. Apa sudah jelas tadi yang disampaikan Mas Andri ya? Gimana nih, Bi? Rata-rata usia berapa sih? Coba boleh tahu? Si siapa? Flora. Kalian usianya berapa sih? Azril. Usia berapa? Kemudian tinggalnya di sekitar mana? Kalau boleh tahu. Coba. 8. Oh, 8. Oke. 8 tahun. Oke. Ini siapa yang 8 tahun nih? Reinhardt ya? Reinhardt. Reinhardt, kamu gambarnya bagus. Pernah saya lihat tuh. Saya ngamatin juga. Reinhardt bagus tuh. Kamu 8 tahun ya? Kelas 2 ya? Masih ini lah.
Masih untuk mengarah ke kamu masih bisa mengeksplor gagasan yang lucu-lucu kamu. Ya, Reinhard. Oh, gambar aja kamu kan suka nonton kartun, network, apa segala macam itu kan bebas bentuknya kan. Gitu. Mau gambar bentuk-bentuk ya, kamu lebih dibebaskan aja ide-idenya. Terus siapa lagi? Flora ya? Ini ada di chat nih, Azril umur 13 tahun. Oh ya, Azril tuh. Tapi Azril bagus. Saya ngamatin di IG juga. Dia seneng gambar gedung, seneng gambar. Tapi perspektifnya ya, Azril yang harus kalian pahami itu, kamu pelajari. Tapi nggak apa-apa, lihat aja dulu. Bayangin aja dulu. Semua serba ilustrasi. Jadi semua memiliki perkembangan tersendiri ya. Azril ada Azril ya? Ikut belajar kan? Si Azril, oke. Nah, Azril, jadi gini Azril, nanti kalau kamu nonton film-film kartun, film-film animasi, kamu lihat gedung-gedungnya itu seperti apa sih? Dia akan membentuk perspektif. Walaupun itu perspektifnya gini, makanya saya suka nggak sepaham kalau orang bilang tuh pelajaran matematika itu hanya untuk orang IPA gitu. Pelajaran matematika itu saya nggak suka matematik, jadi saya sukanya gambar, saya sukanya jadi kesenian aja. Itu salah besar gitu loh. Matematik itu pelajaran yang menyenangkan, gitu ya. Semua di sini sobat gambar ya. Matematika itu adalah pelajaran yang menyelesaikan masalah, dan itu ada di gambar, dan itu ada di kreatif. Jadi kalau ada yang mengatakan matematik itu hanya untuk orang IPA, orang untuk berhitung aja, tidak. Semua di dunia ini berhitung, gitu. Seperti Azril gambar bentuk itu berhitung dari mulai gedung yang sini, gedung yang ini, semua ada berhitung, ya. Jadi kalian harus menyukai matematik. Cuman kan yang bikin orang matematik tidak suka tuh karena dia mungkin berteori terlalu detail atau memaksakan sebuah rumus tertentu hanya satu jalan, padahal kan banyak jalan. Gitu. Dan tidak semuanya sakit ya, Sril. Misalnya kayak gini kan saya udah bilang, kamu kalau perspektif yang benar, yang titik menjadi satu titik, itu nggak meleset. Itu kalau pakai mesin. Tapi karena kamu hanya berupa pandangan, itu nggak salah kalau kamu meleset sedikit, tapi sudah membentuk perspektif, gitu. Ya, kamu kalau bangun lihat gedung, oh cuman, tapi logika kamu kan benar kalau ke sana miring, kalau ke sini miring sedikit, kalau ini pandangan meleset itu nggak ada masalah karena itu hanya gambar awal, bahkan itu bisa lebih menarik gitu. Jadi jangan takut salah ya, dan jangan takut juga bahwa matematika itu tidak membantu kalian belajar aja hitung-hitungan tuh, ada hitungannya semua tuh. Jadi bahkan saya menggambar wajah aja itu semua serba perhitungan, semua ada hitungannya, ada skala ya, ada jarak, oh jarak ini jarak mata ke kiri kanan itu berapa, jarak hidung berapa, jarak bibir berapa, ke dagu berapa, itu hasil pengamatannya tapi berhitung gitu loh ya. Jadi kalian mulai sekarang coba seneng dengan matematik, pasti kamu akan terbantu gambar-gambarnya juga ya. Coba kamu yang tadi perhatiin semua gambar tadi itu matematis sekali, cuman matematisnya sudah melalui motorik. Tangan kamu sudah terlatih dengan gambar berulang-ulang, sudah mulai naik semacam gitu. Padahal semua itu penuh perhitungan. Coba kamu cek garis-garisnya itu. Kamu cek satu garis paling nggak ada meleset sedikit-sedikit, nggak ada. Bahkan ada yang sama itu garis itu jumlahnya. Lebar-lebar masing-masing garis. Ya. Jadi matematika tuh penting. Nanti kamu akan ketemu sendiri bahwa kamu menyelesaikan masalah dengan matematik, dengan menggambar, oh selesai ya, gambar macam gitu, kamu akan ketemu sendiri itu, ya kayak Azim segala itu yang suka gambar gedung, semua deh gambar pasti akan ketemu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, ada Flora, lagi. Flora. Nih, Flora senangnya gambar ini gambar Flora ya. Kamu senang gambar apa namanya manga Jepang segala macam ya. Ya, kamu senang gitu ya, gambar Jepang ya, manga, cosplay, ya. Kamu berkreasi ya dengan baju-bajunya yang unik-unik ya.
Kamu jangan takut gambar itu salah, gambar aja ya. Nanti store gambar bolehlah minggu depan atau 2 minggu lagi, kamu store gambar-gambar ya. Ya. Jadi saya juga pengen lihat gambar bebas kamu itu seperti apa. Ya Flora ya. Oke. Terus apa lagi? Bagus kamu gambar ini ada. Nah, coba ada lagi? Siapa yang mau nanya? Siapa aja ya ini ya yang itu ya. Nibi. Kamu usia berapa, Nibi? Berapa? 10. Ya, Nibi 10 tahun ya? Ya. Kamu tunggu. Saya belum begitu paham juga gambar dia terakhir kayak apa. Coba lihat gambarmu kayak apa, coba lihat. Ya kamu udah pernah gambar kamu aja, kamu kasih tunjuk. Ada nggak? Ntar deh saya cek dulu deh. Saya agak lupa yang saya itu ada. Ya Nibi ya, kamu suka gambarnya, kamu belajar lagi yang lebih giat ya, kamu bebasin lagi. Terus suka matematik. Matematik itu kenapa saya bilang suka matematik? Jadi gini, saat kamu melihat benda, itu kamu pasti akan melihat iniannya, skalanya. Oh ini lebar berapa, oh ini tinggi berapa, terus ini bentuknya sebesar apa. Terus kalau saya pindahkan ke kertas, sebesar apa yang bagus ya. Itulah sebenarnya matematik yang sederhana. Ya, oh misalnya saya tadi menggambar daun, oh lebar daun sama panjang daun, kira-kira berapa ya? Gitu. Nah mata inilah yang terus menganalisa itu, kayak gitu. Ya, coba kalian lihat. Oh itu kamu. Kamu ilustrasinya bagus nih. Ya, kamu udah bagus tuh berilustrasi, gambar piano dengan menggambar musiknya, dengan menggambar ada suaranya. Ya, kamu terusin ya. Jadi kamu boleh tuh gambar sendal, misalnya ya, kamu punya tas yang kamu suka. Terus tas itu apa sih yang menarik dari tas kamu? Gitu, apakah isinya yang bisa banyak? Dia warnanya nggak bisa. Kamu bisa bercerita ya. Ya kamu itu di ilustrasi. Kamu kuat ilustrasinya itu. Ya, Nibi ya. Itu kamu udah mengilustrasikan sebuah benda. Nah, terus ada lagi? Ada lagi yang ingin tanya? Atau gimana? Ya, sebelum nih. Belum ada nih, Mas Andri. Dan waktunya sudah jam 5 nih mungkin. Kalau udah lewat ya? Cepat sekali ya. Mas Andri mungkin ada closing statement untuk pertemuan sore hari ini. Oke. Sobat gambar, teruslah kalian berlatih bahwa tadi, ingat ya 3 tadi yang kalian harus pahami. Etika, atau bisa disebutnya akhlak, kemudian keterampilan, skill. Tangan kalian ini kalian harus hidupin. Tangan kalian ini harus sering dilatih agar dan pengetahuan dari otak itu. Pengetahuan tuh bisa diambil ya, tapi melatih tangan ini yang kalian harus terus latih ya. Dan saya memang setelah ini mungkin ada belajar bagian part-part yang memang sudah harus jurusan gitu. Ya, sudah harus kalian belajar gambar yang nanti saya lagi coba olah sama Indonesia Belajar. Ada gambar anatomi, gambar bentuk, gambar dasar. Nah ini yang mau coba saya olah, belum nanti ada warna juga. Seperti apa ya pembelajarannya? Ya. Biar lebih efektif, biar lebih semua bisa menikmatin gambar belajar itu, gitu ya. Yeah. Karena saya melihat kalau jumlahnya di atas 10 atau di atas 7, saya masih apakah bisa ketangkap semua? Bisa disampaikan, saya benar-benar bisa anak siswa nih yang ikut belajar ini, sobat gambar ini, apakah bisa benar-benar mengerti apa yang saya sampaikan kalau terlalu banyak siswa gitu. Saya masih perlu mengkaji lagi gitu loh. Selama ini mungkin hanya sedikit dulu ya, di bawah 5 atau saya di atas 5 aja kadang-kadang masih ingat ini kepegang nggak ya semuanya nih, paham nggak ya gitu loh. Karena saya harus benar-benar tahu nih tiap anak nih gitu. Ya. Oke.
Mungkin itu aja sobat belajar, tetap semangat terus, tetap sehat ya, di rumah aja. Nggak usah main-main dulu. Oke, sobat belajar semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andri, terima kasih sahabat pembelajar. Jangan lupa bulan depan ada kelas menggambar anatomi yang bagian pertama, ada 4 kali pertemuan. Silakan untuk biaya kursusnya 600.000 ya, 4 kali pertemuan. Silakan hubungi Ibu Endah. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Andri dan teman-teman sahabat pembelajar. Kita ketemu lagi lain waktu. Salam sukses luar biasa, stay healthy.